kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Claudis Yusafran. Untuk itu waktu 25 menit Bapak Bobi, Bapak Claudis Yusafran. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa, kita mau sama-sama menghampiri Tuhan, mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu hati berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kalau pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau, memuji, menyembah Engkau, bersekutu dengan saudara seiman, khususnya Tuhan untuk saling menguatkan, saling mendoakan, dan kami ada di tempat ini mendengarkan suara hati-Mu Tuhan, dan biarlah kiranya Engkau menjamah setiap kami, mengurapi kami, dan menuntun kami kepada kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih, kami siap mendengar suara-Mu, kami siap untuk hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, tuntun kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Halo. Ya, kita sama-sama mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini ada di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu boleh buka di rumah Alkitabnya. Saya tidak tampilkan di screen ya Bapak Ibu, saya sudah siapkan di catatan saya. Saya baca buat Bapak Ibu semua. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Puji nama Tuhan. Nah, berbicara tentang kitab dan surat 1 Petrus ini Bapak Ibu, banyak berbicara tentang pelayanan ya. Melayani Tuhan, melayani sesama. Surat ini ditujukan untuk mengajar, membimbing dan menuntun para jemaat dan para pendatang di kota tersebut untuk boleh mengenal arti pelayanan dan melayani itu sendiri. Nah, mari kita coba bayangkan di dalam gereja kita, tempat kita melayani. Apakah kita sendiri sudah memahami sungguh-sungguh arti dari pelayanan, pelayan, melayani? Apakah kita sungguh-sungguh sudah memahami arti tersebut Bapak Ibu? Secara khusus kita sebagai pelayan, apakah kita tahu dan mengerti apa itu pelayan di dalam melayani Tuhan dan sesama? Seberapa dalam, seberapa mendalam kita juga memahami arti pelayanan tersebut bagi sesama dan bagi Tuhan kita? Nah, pagi hari ini saya akan membagikan 2 poin sesuai dengan tema saya pagi hari ini, pelayan kasih karunia. Poin yang pertama adalah pelayan Bapak Ibu. Kata pelayan ini saya ada mengambil 4 makna dari kata pelayan ini untuk saya bagikan pada pagi hari ini adalah kata doulos. Doulos dalam bahasa Yunani adalah budak. Budak, yaitu budak belian, budak yang dibeli. Nah, kata budak ini adalah seseorang yang mengabdikan dirinya kepada majikannya. Hilang harga dirinya, nama baiknya, bahkan hak-haknya diserahkan karena dia sudah dibeli kepada majikannya. Nah, arti pelayan ini dalam kehidupan kita, dalam kita melayani adalah kita tidak lagi memiliki hidup kita sepenuhnya, tapi kita mengabdikannya kepada Tuhan, mengabdikannya kepada pelayanan kita, apakah itu kepada sesama, kepada orang yang menderita, kepada orang sakit, apakah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita mengabdikan diri kita. Kita hilang harga dirinya, kita tidak malu lagi melayani orang-orang sakit, orang menderita di pinggir jalan, orang-orang jompo, karena hidup kita sudah kita mengabdikannya kepada itu, sehingga harga diri dan nama baik kita sudah tidak kita pertahankan lagi, karena kita sudah menyerahkan hak-hak kita. Kita mau menjadi doulos, budak melayani Tuhan, budak sebagai pelayan-pelayan jemaat Tuhan. Mari kita memahami arti kata pelayan ini. Doulos yang ada adalah budak. Di dalam kitab Roma 1 ayat yang pertama, Roma 1 ayatnya yang pertama, demikian firman Tuhan dari Paulus, hamba Kristus, ya, yang dipanggil menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, kata doulos ini adalah dari hamba Kristus, budak. Jadi Paulus menyatakan dirinya sebagai hamba Allah, hamba Kristus, budak Kristus, mengabdikan dirinya
harga dirinya, segala haknya dia. Jadi dia hanya mau mengabdikan diri sebagai pelayan Kristus, hamba Kristus. Nah, demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Kita sebagai doulos. Pelayanan kita, segala yang kita hadapi untuk mengabdikan diri sebagai budak Tuhan atau hamba Tuhan. Nah, kata pelayan yang kedua, saya mau artikan di sini adalah pelayan diakonos, pelayan meja, atau dinamakan bahasa Inggrisnya diaken. Melayani dengan full service, tanpa menuntut. Saya mencontohkan pelayanan ini dalam bentuk sebagai pelayan restoran. Kalau kita ada makan di restoran atau kita makan di tempat-tempat yang ada pelayannya, pelayannya itu dengan sepenuh hati menyediakan makanannya, bertanya kepada kita. Dia melayani tidak menuntut apa-apa. Tidak yang harus datang yang harus datang makan yang bersih, yang kaya, tidak Bapak Ibu. Apapun yang datang dia layani. Dia datang melayani meja. Dia datang sebagai diaken, full service. Tidak menuntut apa-apa. Coba sekarang saya tanya Bapak Ibu, pelayan itu ketika pembelinya yang makan merasakan makanannya enak, dia tidak ikut merasakan, betul Bapak Ibu ya? Ya. Bahkan ketika tidak enak, malah dia yang dikomplain. Jadi itulah diakonos, itulah diaken, pelayan. Ketika kita melayani, kita harus melayani tanpa menuntut apa-apa. Ketika pelayanan kita bagus, kita tidak merasakan itu, kita tidak dipuji, kita tidak menikmati itu. Tapi apa? Ketika pelayanan kita tidak baik, kita wajar kita dikomplain. Kita terima apa aja, tanpa menuntut. Itulah demikian pelayan yang namanya makna dari diakonos. Pelayan meja, melayani. Apakah kita sudah juga memiliki sikap hati yang tidak menuntut, tidak mau menikmati segalanya, tapi kita mau memberikan yang terbaik, full service, seperti pelayan restoran tadi. Merapikan, menyiapkan semuanya. Nah, kita melayani dengan bentuk seperti itu. Nah, kata yang ketiga dari kata pelayan adalah letorgos. Letorgos itu adalah pelayan sosial Bapak Ibu ya. Seorang yang rela mengeluarkan dana, uang dan tenaganya untuk membantu kebutuhan pelayanan. Jadi bukan saja budak, bukan saja melayani di meja, tetapi ada juga orang yang memiliki sesuatu untuk diberikan. Apakah materi, apakah tenaga, pikiran, segala bentuk yang kita punya, talenta kita. Nah, jadi liturgus adalah pelayanan sosial, pelayanan yang bisa kita berikan dengan mengeluarkan sesuatu dalam hidup kita, dana kita, tenaga kita, uang. Nah, bahkan di sini sebenarnya berbicara tentang orang-orang yang mempunyai kedudukan yang dapat membantu orang-orang yang lebih lemah. Nah, seperti contohnya Dr. Lukas melayani publik dengan segala kepintarannya sebagai keahliannya dan profesinya sebagai dokter, dia melayani publik. Nah, dia tidak menuntut apa-apa, tapi menjadikan hal itu sebagai bentuk pelayanannya. Dia merasa dia adalah pelayan publik. Nah, itulah salah satu bentuk pelayan dari kata pelayan, yaitu leturgos. Nah, kata yang keempat adalah huperetes. Bahasa Inggris servant, yaitu pelayan yang tunduk pada otoritas yang memberikan perintah. Ya, huperetes ini seperti seorang utusan. Jadi seorang utusan diberikan otoritas, kamu membawa perintah ini, kamu mewartakan ini. Jadi pelayanan kita juga, bentuk pelayanan kita adalah kita sebagai orang yang tunduk akan otoritas Tuhan, akan apa yang Tuhan sudah percayakan untuk kita boleh bagikan. Nah, jadi dari 4 makna ini, dari doulos, diakonos, dari leturgos, dari huperetes, apakah sikap hati kita sudah minimal mendekati lah sebagai pelayan? Kita merasa diri kita pelayan Tuhan, kita melayani Tuhan, apakah kita sudah mau memberikan diri kita semua, mengabdikan diri kita kepada Tuhan, kita mau melayani full service tanpa menuntut apa-apa? Apakah kita juga sudah mengeluarkan sesuatu dalam diri kita, kemampuan kita, talenta kita untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, atau kita sudah tunduk atau belum dengan otoritas atasan, entahkah koordinator kita, entahkah gembala kita, entahlah pimpinan atasan perusahaan kita? Apakah kita sudah menjadi pelayan yang sesuai dengan standar itu, Bapak Ibu? Nah, dari keempat makna pelayan ini, marilah kita mempunyai sikap hati yang sesuai sebagai pelayan untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Nah, poin yang kedua saya mau bagikan adalah karunia, Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah memaknai dan memahami arti pelayan, dan kita sudah memiliki sikap hati yang
sesuai dan mendekati untuk menjadi pelayan, marilah kita melayani. Karena apa? Melayani adalah bukti iman kita kepada Tuhan. Bukti kita tidak bisa membalas, tapi kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, dalam bentuk pelayanan kita. Karunia ini berbicara tentang semua gereja Tuhan sudah diperlengkapi dengan karunia-karunia yang menunjang dalam pelayanan kita. Saya akan bacakan ayatnya di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Efesus 4 ayatnya yang ketujuh, Bapak Ibu. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Demikian firman Tuhan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kita mau diberikan kasih karunia. Ada karunia-karunia khusus di dalam jemaat, berbeda-beda. Mungkin saya dikaruniai bernyanyi, atau mungkin yang lain dikaruniai menginjil, atau yang lain lagi melayani sesama, melayani yang menderita. Ada yang lain lagi mengajar. Banyak karunia-karunia yang diberikan kepada kita. Banyak karunia yang sudah Tuhan berikan menurut kehendak Tuhan kepada setiap kita. Jadi ketika kita sudah memahami bahwa kita adalah pelayan Tuhan dengan sikap hati yang benar, maka mari melayani Tuhan dengan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Kasih karunia ini juga berbicara tentang talenta Bapak Ibu. Talenta Bapak Ibu yang sudah kita terima daripada Tuhan, yang sudah kita dapat dari Tuhan, biar talenta itu kita pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan kembali. Jadi apa yang kita punya, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi dari karunia ini saya akan bagikan Bapak Ibu. Yang pertama, kita memberikan pelayanan kita dari apa yang kita miliki. Mungkin kita tidak memiliki dana, tapi kita memiliki kemampuan, talenta. Tuhan menyertai setiap kita yang rindu melayani Tuhan. Tuhan memakai kita, memperlengkapi kita dengan segala apa yang Tuhan punya. Karunia Tuhan, semua daripada Tuhan, anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini mari kita sama-sama masuk lebih dalam lagi untuk menjadi pelayan dari kasih karunia Allah. Yaitu pelayan yang dipersiapkan, dibentuk Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, dan kita sama-sama mau melakukannya sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa mungkin kita merasa kita terbatas, kita lemah, kita tidak punya kekuatan, tapi seperti Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Saya bacakan buat Bapak Ibu. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan, walaupun kita merasa kita terbatas, kita lemah dengan segala ketidakberdayaan kita, tapi kasih karunia Tuhan cukup bagi setiap kita. Untuk itu Bapak Ibu, saya mengajak kita, mari kita melayani Tuhan. Mari kita menjadi pelayan-pelayan yang seperti pelayan dulos, seperti pelayan diakonos, seperti leturgos, seperti huperetes, yang mau mengabdikan diri kepada Tuhan, mau tunduk kepada otoritas, mau juga kita mau setia, mau melayani, memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan, bahkan mau memberikan full service tanpa menuntut apapun. Amin. Kita berikan semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biar pagi hari ini kita sama-sama diberkati dan kita sama-sama menjadi pelayan-pelayan atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami mengenal Engkau, kami bersekutu dengan Engkau, Engkau menjamah kami, melawat kami lewat kebenaran, lewat firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, apa yang sudah Engkau sampaikan kepada setiap kami, Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Roh Kudus-Mu menuntun kami, memberikan kami pencerahan, pengertian yang lebih mendalam. Karena kami tahu, kami terbatas, kami penuh dengan kelemahan, tapi kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang Engkau sudah berikan kepada kami, menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan, menjadi pengurus-pengurus atas kasih karunia, atas talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami.
Bawa kami, tuntun kami untuk melayani Engkau Tuhan, Raja segala Raja. Dan biarlah hidup kami dalam perkataan, perbuatan, mempermuliakan Engkau di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami jauh daripada sempurna, tapi kuasa-Mu sempurna di dalam hidup kami. Demi dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Michael Bobby. Bapak